Video ini akan ngebahas buat TPA tahun 2016. Kita mulai dari nomor 36. Rasio antara X dan Y adalah 3/4. Jika rasio antara X plus 3 dan Y plus 2 adalah 2/3, maka nilai Y adalah X per Y itu sama dengan 3/4 ya. Karena ini rasio, kita mengalihkan dengan variabel tertentu, misalkan N, yang G-nya juga 4N. Nah, kemudian jika rasio antara X plus 3 dan Y plus 2 adalah 2/3, X plus 3 per Y plus 2 itu sama dengan 2/3. Maka nilainya adalah, ini X-nya kita ganti dengan 3N, Y-nya kita ganti dengan 4N. Gue tulis di samping, 3N ditambah 3 dibagi dengan 4N ditambah 2 sama dengan 2/3. Tinggal dikalikan silang, 9N ditambah 9 itu sama dengan 8N plus 4. N-nya pindah ke sebelah kiri, 9N dikurangi 8N menjadi N. 4 dikurangi 9 sama dengan minus 5. Kalau N sama dengan minus 5, berarti Y sama dengan berapa? Y sama dengan 4N. 4 dikalikan minus 5 sama dengan minus 20. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjutin ke soal nomor 37. Jika akar X tambah akar Y sama dengan 11. Gue tulis dulu. Kemudian akar X dikurangi akar Y itu sama dengan 3. Yang ditanya adalah X dikurangi Y itu sama dengan berapa? Bagaimana membentuk X dikurangi Y dari data yang tersedia? Kita ingat bahwa A plus B dikalikan A min B itu hasilnya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Akar X dikuadratin menjadi X, kemudian akar Y dikuadratin menjadi Y. Berarti ini tinggal dikalikan aja. 11 dikalikan 3 hasilnya adalah 33. Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya ke nomor 38. 0,77 kalikan 1,23 dikurangi dengan 0,23 dikalikan 1,23 dan seterusnya. Kita akan menghitung buat pembilangnya terlebih dahulu. 0,77 dikalikan 1,23, kemudian minus 0,23 dikalikan 1,23, ada plus 1,23 dikalikan 1,23, yang terakhir minus 0,23 dikalikan 0,77. Ini nanti semua dijumlah. Nah, cara untuk menjumlahkannya adalah kita mengelompokkan ke yang pengalinya sama, sehingga nanti bisa dicoret. Kita lihat yang negatif ini dulu. Negatif 0,23 dikalikan 1,23. Kita cari yang pengalinya 1,23. Ada yang 0,77, ada yang 1,23. Kita lihat angka depannya. Angka depannya adalah 0,23. Kira-kira lebih enak mengurangkan dari 0,77 atau dari 1,23? Lebih enak dari 1,23 ya. Nanti jadinya adalah 1,23, angka yang belakang ini, dikalikan dengan 1,23, yang ini ya, dikurangi dengan 0,23. Ini kita cuman mengelompokkan aja. Oke. Ini hasilnya adalah 1,23 dikalikan 1 sama dengan 1,23. Ini buat yang kedua dan yang ketiga. Dengan cara yang sama, kita bisa menyederhanakan penjumlahan yang pertama dengan yang keempat.
0,77 dikalikan 1,23 dikurangi dengan 0,23 kali 0,77. Angka yang sama adalah 0,77-nya. Yang berbeda 1,23 dan negatif 0,23. Kita kelompokkan di sebelah atas ini ya. 0,77 dikalikan 1,23 yang ini dikurangi dengan 0,23. Ini kalau dikurangi hasilnya 1 ya. 0,77 kalau dikalikan 1 hasilnya adalah 0,77. Tinggal dijumlahkan dengan yang bawah. 0,77 sama 1,23. Kalau dijumlahin hasilnya berapa ini? 1,23 0,77 2 ya. Jadi hasil akhir pembilangnya adalah 2 per berapa gitu. Ini adalah pembilangnya. Sekarang kita akan menghitung buat penyebutnya. Gua hapus dulu ya. Tadi pembilangnya itu 2, kita simpan. Sekarang buat penyebutnya. Ada 1,23 dikalikan dengan 1,23 ditambah 1,23 dikali 1,77 dikurangi 1,23 dikalikan 0,23 dikurangi lagi 0,23 dikalikan 1,77. Kita ambil angka negatif yang pertama, minus 1,23 kalikan 0,23. Ini udah ada yang sama ya, 1,23 1,23 dikalikan dengan 0,23. Kira-kira lebih enak mengurangkan 0,23 dari 1,23 atau dari 1,77? Lebih enak menguranginya dari sini ya. Nah, hasilnya gimana? Kita kelompokkan angka yang sama nih, 1,23 sama 1,23. 1,23 dikalikan pengalinya. Ini gua lingkarin dulu yang dikelompokin. Pengalinya adalah 1,23. Sedangkan yang bawah itu pengalinya negatif 0,23. Tinggal dikurangin aja nih, 0,23. Hasilnya sama dengan 1,23 dikalikan 1 sama dengan 1,23. Ini buat yang A, B, C, D. Perhitungan A dan C udah kelar. Hasilnya adalah 1,23. Dengan cara yang sama, kita akan menghitung buat yang B dan D. 1,23 kalikan 1,77 dikurangi dengan 0,23 kalikan 1,77. Angka yang sama adalah 1,77-nya ya. Berarti nanti 1,77 gua tulis bawah di sini aja kecil. 1,77 dikalikan dengan positifnya 1,23, yang bawah negatif 0,23 sama dengan 1,77 dikalikan 1. Itu untuk hitungan B dan D. Sekarang kita jumlahin 1,23 ditambah dengan 1,77. Hasilnya adalah 3. Sehingga penyebutnya adalah 3. Tadi pembilangnya 2 ya. Kalau gitu hasilnya adalah yang B, 2/3. Kita lanjutkan ke soal nomor 39. Banyaknya angka 6 pada bilangan 0 sampai dengan 100 adalah. Banyaknya angka 6 ya. Kita mulai dari angka 6, 16, 26, 36, 46, 56, kemudian ada 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 76, 86, 96. Kita hitung sekarang ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
ada 20 angka 6. Jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 40. Jika 3A kuadrat tambah AB itu sama dengan 10 dan B kuadrat minus 1/3AB itu sama dengan minus 7/3. Gua tulis persamaan yang kedua terlebih dahulu. B kuadrat min 1/3AB itu sama dengan minus 7/3. Biar nggak ada sepernya, kita kalikan 3 semuanya. 3B kuadrat min AB itu sama dengan minus 7 ya. Kalau dikombinasikan dengan persamaan yang pertama, 3A kuadrat ditambah AB, hasilnya adalah 10. Yang dicari apa sih? Maka A kuadrat tambah B kuadrat. Ini tinggal kita jumlahin ya. Hasilnya adalah 3A kuadrat ditambah 3B kuadrat minus AB ditambah AB itu habis, 10 ditambah minus 7 itu 3. Kalau gitu A kuadrat ditambah B kuadrat tinggal dibagi 3, hasilnya adalah 1. Jawabannya adalah yang E. Selanjutnya nomor 41. Diketahui X per Y sama dengan 3/7 dan Z per X sama dengan 5/6, maka nilai dari Z per Y adalah Z per Y itu bisa kita dapatkan dari Z per X dikalikan X per Y. Z per X nya itu adalah 5/6, X per Y nya itu 3/7. Berapa ini hasilnya? 3 sama 6 coret 2, 5 dibagi dengan 7 kali 2, 5/14. Hasilnya adalah yang C. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 42. X kuadrat Y kuadrat min 4X kuadrat Y ditambah 3X kuadrat dibagi dengan Y pangkat 4 min Y pangkat 3 min 6Y kuadrat. Oh, penyederhanaan pecahan ya, pasti nanti ada yang bisa dicoret. Sekarang kita kelompokkan terlebih dahulu. Yang sama dari pembilangnya itu apa? X kuadrat, X kuadrat, X kuadrat. X kuadratnya kita keluarin. Jadi Y kuadrat min 4Y plus 3 ya. Dibagi dengan, kalau penyebutnya yang sama apa nih? Y pangkat 4, Y pangkat 3 sama 6 Y pangkat 2. Yang sama adalah Y kuadratnya. Y kuadratnya kita keluarin, berarti tinggal dikalikan dengan Y kuadrat min Y min 6. Baru kita bisa memfaktorkan. Kita simpan angkanya terlebih dahulu. Gua hapus ya. Tadi itu angkanya adalah X kuadrat, di dalamnya ada Y kuadrat min 4 plus 3 dibagi dengan Y kuadrat min Y min 6. Ini kalau kita faktorkan hasilnya adalah X kuadrat dikalikan dengan dua angka, kalau dikalikan itu 3, kalau dijumlahin itu minus 4, min 1 dan min 3 ya. Y min 1, Y min 3. Yang bawahnya Y kuadrat, berapa sih dua angka, kalau dikalikan itu minus 6, kalau dijumlahin minus 1. Y plus 2 dan Y min 3. Bener kan, bisa dicoret Y minus 3 nya, sehingga hasilnya adalah X kuadrat Y min 1 dibagi dengan Y kuadrat Y plus 2. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan ke soal nomor 43. 5 kurang dari X kurang dari 7 dan 4 kurang dari Y kurang dari 6. Di sini nggak disebutkan kalau X dan Y itu bilangan apa ya.
Berarti kalau X dan Y itu bilangan pecahan, nggak masalah kan? Atau bilangan desimal, nggak masalah. Sehingga kalau tidak ada batasan yang jelas, bilangan-bilangan apa, hubungan antara X dan Y tidak bisa ditentukan. Kenapa nggak bisa ditentukan? Karena kita bisa membuat contohnya. Misalkan gini, X itu 5,1, boleh nggak? Boleh aja, yang penting X lebih besar daripada 5. Y-nya 4,9. Di kondisi ini X lebih besar daripada Y. Sekarang contoh yang kedua, X-nya tetap 5,1, Y-nya kita ambil 5,9. Boleh kan? Karena Y kurang dari 6. Di angka ini X itu kurang dari Y. Nah, karena terlalu banyak kemungkinan, X dan Y itu hubungannya tidak dapat ditentukan. Jawabannya adalah yang E. Kita lanjut ke soal nomor 44. AC dikurangi BM dikurangi AM ditambah BC dibagi dengan AM ditambah BM dikurangi BC dikurangi AC. Ini kita susun dengan urutan yang sama terlebih dahulu. AC, BC, AM, BM ya. AC ditambah BC dikurangi AM dikurangi BM dibagi dengan minus AC ditambah, oh ternyata dikurangi BC ditambah AM ditambah BM. Ini sama dengan, kalian coba lihat tandanya. Yang atas AC, yang bawah minus AC. Yang atas plus BC, yang bawah minus BC. Yang atas minus AM, yang bawah plus AM. Yang atas minus BM, yang bawah plus BM. Kalau semua tandanya berkebalikan, harus semuanya ya, hubungannya adalah minus 1. Sehingga jawabannya yang A. Udah gitu aja. Kita lanjutkan ke soal nomor 45. 2x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 2y kuadrat dikurangi dengan 4y sama dengan berapa? Atau kita mencari bentuk lainnya. Kita ubah susunannya menjadi 2x kuadrat dikurangi 2y kuadrat dikurangi 4x dikurangi 4y. Sama aja ya, hanya merubah susunan dari minus 4x dan minus 2y kuadrat. Ini kita kelompokkan angka 2-nya. Angka 2-nya dikeluarin sehingga menjadi x kuadrat min y kuadrat min 2x min 2y. Baru kita bisa jabarkan. X kuadrat min y kuadrat itu sama dengan x plus y dikalikan dengan x min y. Ini kita kurung dulu. Dikurangi. Ini ada minus 2x, ini ada minus 2y. Minus 2-nya kita keluarin ya. Sehingga tinggal x plus y. Ingat jangan sampai salah tanda. Sini plus x, sini juga plus y. Karena minus 2 dikalikan x itu hasilnya adalah minus 2x. Minus 2 dikalikan plus y hasilnya adalah minus 2y. Nah sekarang kita lihat lagi. Yang di dalam kurung ini, apakah ada yang sama? Ada ya. Yang sama adalah x plus y-nya. X plus y-nya kita taruh depan. Jadi gimana nih? 2x plus y dikalikan dengan x min y min 2. Kalau gitu jawabannya adalah yang A ya. 2x plus y dikalikan dengan x min y min 2. Kita lanjutkan ke soal nomor 46. 4 bintang 3 28. 5 bintang 6 55. 2 bintang A 14. Berapakah A? Kita harus mencari hubungannya terlebih dahulu. Bintang itu artinya diapain? 4, 3 hasilnya 28. 5, 6 hasilnya 55. Angka pertama ditambah angka kedua dikalikan dengan angka pertama. Gitu kan ya?
4 ditambah 3, 7 dikalikan dengan 4, 28. Kalau gitu 2 ditambah A dikalikan 2 hasilnya adalah 14. 2 ditambah A sama dengan 14 per 2 sama dengan 7. Kalau gitu A nya sama dengan 5 ya. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan ke soal nomor 47. Jarak kota A dan B adalah 120 km jika X lamanya waktu tempuh dari A ke B dengan kecepatan 75 km per jam. X itu berarti 120 dibagi 75 ya. Sedangkan Y adalah lama waktu tempuh dari A ke B dengan kecepatan 30 meter per second. Maka kalau dari meter per second akan diubah ke kilometer per jam, tinggal dikalikan dengan 3,6. Berarti yang Y itu adalah 120 dibagi 30 dikali 3,6 sama dengan 120 per 108. Nggak usah dihitung ya. Pembilangnya sama nih 120. Tapi penyebutnya lebih gedean yang Y. Kalau penyebut lebih besar, itu berarti angkanya lebih kecil. Kalau gitu hubungan antara X dan Y adalah X lebih besar daripada Y. Nomor 47 jawabannya adalah D. Lanjut ke soal nomor 48. Jika X adalah jumlah bilangan ganjil antara 11 dan 40, sedangkan Y adalah jumlah bilangan genap antara 11 dan 40, maka kalau batasannya sama, 11 dan 40, maka masing-masing jumlah bilangan ganjil dan jumlah bilangan genap itu pasti sama. X sama dengan Y, nggak perlu kita hitung ya. Sekarang kita lanjutin ke nomor 49. Jika X sama dengan 1/15 dikurangi 1/20 dan Y sama dengan 1/10 dikurangi 1/15, maka hubungan antara X dan Y. X itu sama dengan 1/15 dikurangi 1/20. Ini hasilnya adalah 20 dikurangi 15 dibagi dengan perkalian keduanya, 20 kali 15 itu 300. Ini sama dengan 5/300 atau sama dengan 1/60. Sedangkan buat yang Y itu adalah 1/10 dikurangi 1/15. Tinggal dibalik aja ya. 15 dikurangi 10 dibagi dengan perkalian keduanya, 150 sama dengan 5/150 atau sama dengan 1/30. Karena angka pembaginya lebih besar yang X, berarti Y lebih besar daripada X. Nomor 49, X kurang dari Y ya. Bentar, ada opsi bagus tuh, 2X sama dengan Y. Kita coba ya. Kalau X dikalikan 2 hasilnya apa nih? 2/60 ya, atau sama dengan 1/30. Kalau misalkan ada dua opsi seperti ini, X kurang dari Y itu emang benar, tapi 2X sama dengan Y itu lebih tepat. Jadi 2X sama dengan Y. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan ke soal nomor 50. Diketahui P adalah bilangan bulat dan P bintang itu adalah P-1 dibagi dengan P. Jika X sama dengan 2 ditambah -1 bintang, kemudian dikurung bintang lagi, dan Y adalah 4 bintang, maka kita kerjain yang X nya terlebih dahulu ya. Kita kerjain dari yang -1 bintang dulu. X sama dengan 2 ditambah -1 bintang. -1 nya menggantikan P ya, berarti -1 dikurangi 1 dibagi dengan -1. Ini nanti dikurung di bintang lagi. -1 dikurangi 1, -2.
minus 2 dibagi dengan minus 1 itu 2. 2 tambah 2, 4 ya. 4 bintang. X-nya sama dengan 4 bintang dan belum selesai, harus kita hitung. Tapi Y-nya itu, oh ternyata Y itu sama dengan 4 bintang ya. Ya udah, nggak perlu kita hitung 4 bintang itu berapa, karena hasilnya sama-sama 4 bintang, berarti X sama dengan Y. Nomor 50 jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan ke soal nomor 51. Diketahui S adalah bilangan bulat positif dan S sama dengan R plus 3. S sama dengan R plus 3. S adalah bilangan bulat positif. Paling kecil, S itu adalah 1. R plus 3. Kalau gitu R-nya berapa? R sama dengan minus 2. Ini adalah kemungkinan R paling kecil ya, karena S adalah bilangan bulat positif. R itu lebih dari sama dengan minus 2. Jika X min 2 itu sama dengan R plus 2, R plus 4. X min 2 sama dengan R kuadrat, berapa ini? Plus 6R ditambah 8. Berarti X sama dengan R kuadrat tambah 6R tambah 8. Kita simpan dulu ya. Tadi R lebih besar sama dengan minus 2. Kemudian X-nya itu sama dengan R kuadrat tambah 6R ditambah 10. Sekarang kita akan menghitung buat yang Y. Y itu sama dengan 2 dikalikan R plus 4 kuadrat. 2 dikalikan R kuadrat tambah 8R ditambah 16 sama dengan 2R kuadrat tambah 8R ditambah 32. R kuadrat untuk di X itu koefisiennya 1 ya, sedangkan R kuadrat untuk Y itu 2. Ini plus 6R, yang Y plus 8R. Yang X plus 10, yang Y plus 32. Kalau R-nya itu positif, pasti lebih besar yang Y. Tapi kalau R-nya itu negatif, apakah pasti Y lebih besar? Kita harus coba ya. Ini gua hapus lagi. R itu lebih besar sama dengan minus 2. X-nya itu sama dengan R kuadrat tambah 6R plus 10. Ini hasilnya berapa? R kuadrat 4 ditambah 6 dikalikan minus 2, minus 12 ditambah 10. Hasilnya berapa ini? 2 ya. Kalau yang Y itu tadi 2R kuadrat ditambah 16R ditambah 32. Kita masukin angkanya. R kuadrat itu 4, kalau dikalikan 2, 8. 16 dikalikan R, R-nya minus 2, dikurangi 3, 2, ditambah 3, 2. Hasilnya adalah 8. Ya udah, ternyata untuk angka yang lebih negatif aja Y masih lebih besar daripada X. Kalau gitu hubungannya adalah X kurang dari Y untuk nomor 51. Jawabannya adalah A. Kita lanjutkan ke soal nomor 52. Dari 900 karyawan di suatu perusahaan diketahui 600 berkinerja baik dan 300 berkinerja tidak baik. Jika 45 dari kinerja baik telah mengikuti pelatihan dan 12 dari kinerja tidak baik telah mengikuti pelatihan, seorang karyawan akan dipilih secara acak. Tentukanlah probabilitas atau peluang ya. Karyawan terpilih adalah yang berkinerja baik dan telah mengikuti pelatihan. Yang telah mengikuti pelatihan dan berkinerja baik adalah 45. NA-nya itu adalah 45. Kalau NS-nya atau totalnya itu adalah 900. Ya
udah tinggal dibagi aja ya. 45 dibagi 900 sama dengan 0,05. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan ke soal nomor 53. Jika X sama dengan luas persegi dengan sisi 25 cm, X itu berarti 25 kuadrat sama dengan 625. Sedangkan Y luas persegi panjang dengan panjang 30 dan lebar 20. 30 kalikan 20 sama dengan 600. Maka hubungan antara X dan Y, X lebih besar daripada Y. Jawabannya adalah yang D. Lanjut ke nomor 54. Dua mobil menuju suatu kota yang berjarak 450 km. Kecepatan mobil kedua 15 km per jam lebih cepat daripada mobil pertama. Jika waktu perjalanan mobil kedua 1 jam lebih singkat dari waktu perjalanan mobil pertama, berapa kecepatan yang dipacu mobil pertama? Seberapapun kecepatannya, jaraknya nggak akan pernah berubah. S1 sama dengan S2. Kita misalkan kecepatan mobil pertama itu V, sedangkan waktu yang ditempuh adalah T. V kali T sama dengan S ya. Kalau kecepatan mobil pertama itu adalah V, kecepatan mobil kedua adalah V ditambah 15 ya. Karena dia 15 km per jam lebih cepat. Dan waktunya adalah T dikurangi 1, karena dia 1 jam lebih singkat. Kalau gitu, VT sama dengan V dikalikan T, VT, V dikalikan min 1 itu minus V, kemudian 15 dikalikan T itu 15T, 15 dikalikan minus 1 itu minus 15. Ini karena sama-sama ada VT, kita bisa coret ya. Persamaannya menjadi 0 sama dengan min V ditambah 15T min 15. Kalau udah seperti ini, selanjutnya adalah apa ya? Oh ya, di sini diketahui jarak kotanya adalah 450 km. Berarti S1 sama dengan S2 sama dengan 450. S1 itu kan V kali T ya. Berarti V kali T sama dengan, gua tulis kecil di sini aja. V kali T sama dengan 450. Kalau gitu V sama dengan 450 per T. Ya kan? Fungsinya buat apa nih? Fungsinya adalah untuk mensubstitusi ke persamaan yang sebelah kiri. 0 sama dengan min 450 per T ditambah 15T dikurangi 15. Biar semuanya dalam bentuk T ya. Ini kita kalikan dengan T semua, sehingga hasilnya adalah 0 sama dengan min 450 kemudian ditambah 15T kuadrat dikurangi 15T. Karena tempatnya nggak cukup, ini bakal gua hapus dulu. Silahkan kalau mau dicatat, di pause terlebih dahulu ya. Tadi itu angkanya 0 sama dengan min 450 ditambah 15T kuadrat dikurangi 15T. Biar lebih sederhana, kita bagi dengan 15. 0 sama dengan, ini yang gua tulis T kuadratnya terlebih dahulu ya. T kuadrat min T min 450 dibagi 15 itu 30. Sehingga T kuadrat min T min 30 sama dengan 0. Membentuk satu persamaan kuadrat ya. Kita faktorkan. Berapa sih dua angka yang kalau dikalikan itu minus 30, tapi kalau dijumlahin min 1, min 6 dan plus 5 ya. Berarti T sama dengan 6 atau T sama dengan min 5. Yang namanya waktu itu nggak mungkin
negatif, sehingga kita mengambil yang T sama dengan 6. Nah, yang ditanya dalam soal adalah berapa kecepatan mobil pertama. Kita bisa mencari kecepatannya dengan cara membagi jarak dengan waktu. Ini gua hapus dulu. V sama dengan S per T, jaraknya 450 km, sedangkan waktunya adalah tadi 6 jam. 450 dibagi 6 sama dengan 75 km per jam. Jawabannya adalah yang E. Kita lanjutkan ke soal nomor 55. Ani dan Budi masing-masing dengan uang 80.000 pergi ke toko buah untuk membeli buah apel dan jeruk. Ani dapat membeli 2 kg buah apel 2A ditambah 4C tanpa uang kembalian. Ini berarti 80.000 ya. Sedangkan Budi dapat membeli 5 kg buah apel dan 2 kg buah jeruk 5A ditambah 2C tanpa uang kembalian. Ini juga 80.000. Jika Cynthia ingin membeli 5 kg buah apel dan 5 kg buah jeruk di toko yang sama, maka uang yang harus dibayarkan adalah, kita membentuk persamaannya menjadi seperti ini. 2A ditambah 4C itu sama dengan 5A ditambah 2C. A-nya pindah ke kanan, C-nya pindah ke kiri. 2C sama dengan 3A. Ada nggak yang 2C atau 3A? Ada ya. Yang persamaan kedua, 5A tambah 2C sama dengan 80.000. Kalau gitu ini bisa kita substitusikan ke sini. 5A ditambah 3A sama dengan 80.000. 5A tambah 3A itu kan 8A ya. 8A sama dengan 80.000. Kalau gitu A sama dengan 10.000. 2C sama dengan 3A. 3A itu berapa? 30.000 ya. 2C sama dengan 30.000. Kalau gitu C-nya berapa? C sama dengan 15.000. Yang ditanya adalah 5A dan 5C. Kita tinggal menjumlahkan kemudian dikalikan dengan 5. A sama dengan berapa tadi? 10.000. C sama dengan 15.000. Berarti A plus C itu sama dengan 25.000. Kalau diminta 5A tambah 5C, tinggal dikalikan 5 ya. 5A tambah 5C hasilnya adalah 125.000. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 56. Jika D lebih besar daripada B, D itu lebih besar daripada B, kemudian D lebih besar daripada C, dan B kurang dari C atau C lebih besar daripada B. Dengan B, C, dan D itu kurang dari 0, berarti urutannya adalah 0 lebih besar dari D, lebih besar dari C, lebih besar daripada B. Maka opsinya adalah berupa pernyataan-pernyataan. Paling gampang kita permisalkan aja ya. D itu sama dengan -1, C itu -2, B itu -3. Ya mau nggak mau kita harus mencoba satu persatu opsinya. Ini gua hapus dulu. Tadi permisalannya itu D sama dengan -1, C sama dengan -2, B sama dengan -3. Kita mulai dari opsi A. D per B 1/3, kemudian dibandingkan dengan D per C 1/2. Lebih besar yang mana? Lebih besar yang sebelah kanan ya, karena pembaginya lebih kecil. Ini negatifnya nggak perlu gua tulisin ya, karena negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif. Kemudian opsi B, ini opsi A benar ya, tapi kita akan mencoba opsi-opsi lain. Siapa tahu ada dua jawaban yang benar. Ya siapa tahu ya. Yang B, D per B 1/3 lagi,
Kemudian itu yang sebelah kanan C per D 2/1. Seharusnya lebih besar yang kanan. Salah. Kemudian opsi C B per C. B per C itu berarti 3/2 dibandingkan dengan D per B 1/3. Lebih besar yang sebelah kiri ya. Yang C salah lagi. Yang D B per C. B per C itu 3/2. Sebelah kanan adalah C per D 2/1. Lebih besar yang kanan. Salah lagi. Ya udah, jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan ke soal nomor 57. Budi menjual parsel yang berisi 2 kg mangga, 2 jeruk, dan 1 kg anggur. 2M, 2J ditambah dengan 1A. Itu harganya adalah 157. Sedangkan parsel yang berisi 1 kg mangga, 2 jeruk, dan 2 anggur. 1M, 2J, 2A. Hasilnya adalah 178. Jika parsel yang berisi 2 kg mangga, 2 jeruk, dan 3 anggur dijual dengan harga 247. Berapa harga parsel yang berisi 2 kg mangga dan 2 kg anggur? Berarti kita menghilangkan jeruk ya. Kita akan menggunakan persamaan yang kedua dan ketiga aja. Kenapa? Karena persamaan ketiga dikurangi dengan persamaan kedua, itu kita akan menghilangkan jeruknya. Sekarang persamaan ketiga dikurangi persamaan yang kedua. 2M dikurangi M, 2J dikurangi 2J, habis. 3A dikurangi 2A, A. 247 dikurangi 178. 22 tambah 47 itu 69. Kalau 1 mangga ditambah dengan 1 anggur adalah 69, berarti 2M ditambah 2A sama dengan berapa? Tinggal dikali 2 aja ya. 69 dikalikan 2, 138. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan ke soal nomor 58. Si Ani dan si Budi memiliki pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. Waktu yang dibutuhkan oleh si Ani dalam mencuci piring adalah 30 menit, sedangkan waktu yang dibutuhkan oleh si Budi adalah 60 menit. Jika si Ani dan si Budi bekerja bersama-sama dalam mencuci piring tersebut, waktu yang dibutuhkan adalah berapa menit? Ini kita menggunakan rumus T gabungan, di mana rumusnya adalah 1/T gabungan itu sama dengan 1/T orang yang pertama ditambah dengan 1/T orang yang kedua. Tujuan akhirnya kita akan mencari T gabungan ya. Langsung aja kita masukin angkanya. Waktunya si Ani itu 30 menit. Waktunya si Budi 60 menit. Kita jumlahin, samakan penyebutnya 60 ya. Ini 2, ini 1. 3/60 atau sama dengan 1/20. Ini masih dalam bentuk 1/T gabungan. Kalau kita akan mencari T gabungannya, berarti tinggal dibalik aja ya. Kan 1/T gabungan itu adalah 1/20. Berarti T gabungannya 20/1, 20 menit. 20 menit itu opsi yang A. Kita lanjutkan ke soal nomor 59. Perbandingan jumlah permen coklat dan permen susu dalam suatu stoples adalah 5:7. Sedangkan perbandingan permen kopi dan permen coklat adalah 6:2. Jika selisih permen susu dan coklat adalah 8, jumlah ketiga jenis permen dalam stoples adalah titik-titik. Tadi coklat banding susu itu 5:7. Kemudian ada kopi berbanding coklat itu 6:2. Kalau kita sederhanakan jadiin 3:1 ya. Sama aja kan? Perbandingannya masih ada 2 ya. Kita harus membuatnya jadi 1. Kopi banding coklat banding susu. Kalian lihat di sini. 3:1.
perbandingan coklat di sini 1, sedangkan yang di sebelah kiri coklatnya itu 5. Biar bisa jadi satu rasio, yang sebelah kanan kita kalikan 5 semua ya, sehingga kopinya menjadi 15, coklatnya itu 5, susunya tetap 7. Ingat, yang namanya perbandingan atau rasio harus ditambah dengan variabel tertentu, misalkan X. Jadi perbandingannya adalah kopi, coklat, susu itu 15X banding 5X banding 7X. Jika selisih permen, susu, dan coklat adalah 8, susu dan coklat ya, 7X min 5X sama dengan 8. 2X sama dengan 8, berarti X sama dengan 4. Yang ditanya adalah jumlah ketiga jenis permen tersebut. Tinggal dijumlahin aja, kemudian nanti dikalikan sama X-nya. Jumlahnya ini berapa? 27X ya. 27X itu berarti 27 dikalikan 4. 27 dikalikan 4 hasilnya adalah 108. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan ke soal nomor 60. Jika X adalah jumlah bilangan prima yang lebih besar dari 21 dan kurang dari 51, sedangkan Y adalah banyaknya bilangan bulat positif yang mengandung angka 6 atau merupakan kelipatan 6 yang kurang dari 36, maka X itu adalah bilangan prima di atas 21 tapi kurang dari 51. Kita mulai dari 23, 25 bukan, 27 bukan, 29 iya, 31 iya, 33 bukan, 35 bukan, 37 iya, 39 bukan, 41 iya, 43 iya, 45 bukan, 47 iya, 49 bukan. X-nya ada 7 ya. Sedangkan untuk Y adalah banyaknya bilangan bulat positif yang mengandung angka 6 atau merupakan kelipatan 6 yang kurang dari 36. Tuh, berarti kita mulai dari 6, kemudian ada 12, kemudian ada 18, ada 16 dulu ya, karena ada angka 6 ya. Kemudian ada angka 18, 18 tambah 6 itu 24, 24 ditambah 6 itu 30, 26 dulu, baru 30. X-nya ada 7, Y-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yaudah, X sama dengan Y. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor 61. Dari survei terhadap 150 orang diperoleh 114 orang diantaranya pernah makan di restoran A, 98 pernah makan di restoran B, dan 12 orang tidak pernah makan di restoran A ataupun B. Di antara jawaban di bawah ini, manakah yang mungkin merupakan jumlah orang yang pernah makan di keduanya? Ini soal himpunan dengan dua variabel ya. Bikin kotak dulu. Totalnya itu 150. Ada dua lingkaran. Lingkaran yang pertama 114, lingkaran yang kedua 98, yang di luar lingkaran itu 12. Persamaannya 150 sama dengan 114, ini X ya, ditambah 98 ditambah 12 dikurangi X. 150 sama dengan 98 tambah 12 itu 110, 110 tambah 114 itu 224. 224 dikurangi X. X-nya berapa berarti? 224 dikurangi 150, 74. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor 62. Seseorang mengendarai mobil ke tempat kerjanya selama 1 jam dengan jarak 30 km. Jika dia terlambat berangkat 10 menit, kecepatan yang harus digunakan agar sampai ke kantor adalah V itu S per T. Jaraknya 30 km ya. Waktu yang tersedia awalnya ada 1 jam, tapi terlambat 10 menit. Berarti tinggal 50 menit ya. 50 menit itu sama dengan 5 per 6 jam. Ini sama dengan 30 dikalikan 6 per 5. Coret-coret 6.
636. Hasilnya adalah yang B, 36 km per jam. Nomor 63 sekarang. 7 tahun yang lalu umur ayah sama dengan 6 kali umur Budi. Jika tahun depan umur ayah 2 lebihnya dari 3 kali umur Budi, berapa tahun umur Budi 5 tahun yang akan datang? Kita bikin persamaannya terlebih dahulu ya. 7 tahun yang lalu berarti A dikurangi 7 itu sama dengan 6 kali umur Budi. 6 dikalikan Budi juga harus dikurangi 7 ya. Berarti A sama dengan 6B dikurangi 6 kali minus 7, 42. Minus 7 nya pindah ke sebelah kanan jadi dijumlah. A sama dengan 6B dikurangi 35. Ini persamaan yang pertama. Yang kedua, jika tahun depan umur ayah 2 lebihnya dari 3 kali umur Budi, tahun depan itu berarti A plus 1. 2 lebihnya dari 3 kali umur Budi. 3 kali dulu dikalikan dengan B plus 1 ditambah dengan lebihnya. Lebihnya adalah 2. Berarti A plus 1 sama dengan 3B plus berapa ini? 3 dikalikan 1, 3 ditambah 2, 5. Kalau gitu A sama dengan 3B 5 dikurangi 1 plus 4. Ini adalah persamaan yang kedua. A sama dengan 6B dikurangi 35 dan A sama dengan 3B plus 4. Kalau gitu kita bisa membentuk satu persamaan baru di mana 6B dikurangi 35 sama dengan 3B ditambah 4. Gua hapus terlebih dahulu ya. Tadi 6B dikurangi 35 sama dengan 3B ditambah 4. B nya kita pindah ke sebelah kiri. 6B dikurangi 3B sama dengan 3B. 35 pindah ke sebelah kanan. 35 tambah 4, 39. Berarti B sama dengan 13. B itu adalah umur Budi sekarang. Jadi kalau 5 tahun yang akan datang, umur Budi adalah 13 tambah 5, 18 ya. B plus 5 sama dengan 18. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan ke soal nomor 64. Jika R sama dengan 331 kali 329 dikurangi 330 kuadrat tambah 2 dan Q sama dengan 410 kuadrat dikurangi 411 dikalikan 409, maka hubungan antara R dan Q. Kita mulai dari yang R terlebih dahulu. R itu sama dengan 331 dikali 329 dikurangi 330 kuadrat ditambah 2. Angka yang depan ini kita bisa ubah menjadi 330 kuadrat dikurangi 1. Baru kemudian dikurangi dengan yang belakang. 330 kuadrat ditambah 2. 330 kuadrat dikurangi 330 kuadrat. Habis ya. Min 1 tambah 2 itu 1. Berarti R sama dengan 1. Sedangkan yang Q gimana itu? 410 kuadrat dikurangi 411 dikalikan 409. Ini kita kurung ya, karena kalau dikali harus ditambahkan. 410 kuadrat dikurangi, yang di dalam kurung ini bisa kita ubah menjadi 410 kuadrat min 1. Hasilnya berapa ini? 410 kuadrat dikurangi 410 kuadrat. Habis ya. Min 1 dikalikan negatif. Ya udah, hasilnya adalah 1. Q-nya 1, R-nya juga 1. Berarti R sama dengan Q. Jawabannya adalah yang B. Lanjut lagi ke soal nomor 65. Hasil uji penggunaan biofuel menunjukkan bahwa dengan 5 liter minyak jelantah, kendaraan mampu menempuh jarak 60 km. Dengan asumsi medan yang dilalui sama, berapa liter minyak jelantah yang diperlukan untuk menempuh jarak 150 km? Pakai perbandingan aja ya, 150
dibagi dengan 60 dikalikan 5. Nolnya coret, 15 sama 6 dibagi dengan 3, 5 per 2. 2,5 dikalikan 5 itu 12,5. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan ke soal nomor 66. Jika BC banding DE itu adalah 3:5, maka perbandingan luas segitiga ABC dan ADE adalah ABC dibanding dengan ADE. Apabila kita membandingkan luas dua segitiga yang sebangun, ini sebangun ya, karena rasionya sama semua, itu luasnya tinggal dikuadratin dari rasio salah satu panjang sisinya. Kalau BC banding DE, salah satu sisinya ya, itu 3:5, maka perbandingan luasnya adalah 9:25. Tinggal dikuadratin aja. Jawabannya adalah yang C. Lanjut ya ke soal nomor 67. Selisih dua bilangan adalah 6, dan jika kedua bilangan dijumlahkan hasilnya adalah 32. Berapa selisih dari kuadrat kedua bilangan tersebut? A dikurangi B itu 6. A ditambah B itu 32. Yang ditanya adalah berapa selisih dari kuadrat kedua bilangan tersebut. Selisih dari kuadrat berarti dikuadratin dulu masing-masing, kemudian dikurangkan. A kuadrat min B kuadrat itu hasilnya berapa? A kuadrat min B kuadrat itu adalah A min B dikalikan A plus B. Ya udah, ini tinggal dikalikan aja ya. 6 dikalikan 32 hasilnya adalah 192. Jawabannya adalah yang E. Kita lanjutkan ke soal nomor 68. Apabila sebuah lingkaran P memiliki jari-jari R, di mana R adalah 40% dari jari-jari lingkaran L, berapa persenkah luas lingkaran P dari lingkaran L? RP itu sama dengan 40% RL atau 0,4 RL. Sama kayak segitiga, ini tinggal dikuadratin aja. Luas P dibanding luas L itu sama dengan 0,4 kuadrat ini dibanding dengan 1 kuadrat. 0,4 kuadrat itu sama dengan 0,16 dibagi 1 atau sama dengan 16%. Jawabannya adalah yang E. Kita lanjutkan ke nomor 69. Seorang siswa memperoleh nilai 82, 94, 86, dan 78 untuk 4 mata pelajaran. Berapa nilai yang harus diperoleh untuk mata pelajaran kelima agar dia memperoleh nilai rata-rata 86? Berarti 82 ditambah 94 ditambah 86 ditambah 78 ditambah N dibagi 5 hasilnya adalah 86. Yang atas kita jumlahkan, yang bawah kita kali silang ya. Ini hasilnya adalah 430. 82 tambah 78 itu 160. 94 tambah 86 itu 180. Kalau dijumlahin hasilnya adalah 340 ditambah N. 340 tambah N hasilnya adalah 430. N sama dengan 430 dikurangi dengan 340. N sama dengan 90. Jawabannya adalah yang D. Sekarang ke nomor 70. Selisih uang Ani dan Budi adalah 7.500. Jika 10% uang Ani diberikan kepada Budi, maka uang Budi menjadi 80% uang Ani semula. Berapa jumlah uang keduanya? Jika 10% uang Ani diberikan kepada Budi, berarti Budi bertambah ya. B plus 0,1A. 0,1 itu sama dengan 10%. Ini menjadi 80% uang Ani semula, 0,8A. Kalau gitu B sama dengan berapa? 0,8A dikurangi dengan 0,1A, 0,7A. Selisih uang Ani dan Budi adalah 7.500.
A dikurangi B itu sama dengan 7.500. B-nya kita substitusi dengan 0,7A ya. A dikurangi 0,7A hasilnya adalah 7.500. A dikurangi 0,7A hasilnya adalah 0,3A sama dengan 7.500. Kalau gitu A sama dengan 7.500 dibagi dengan 0,3. Ini dikalikan 10, 75.000 dibagi dengan 3, 25.000. A sama dengan 25.000. Yang ditanya adalah berapa jumlah uang keduanya. Ini gua hapus ya. A itu tadi 25.000, dimana A dikurangi B sama dengan 7.500. Kalau gitu B sama dengan 25.000 dikurangi 7.500 sama dengan 17.500. A plus B adalah 25.000 ditambah dengan 17.500. Hasilnya 42.500. Yang mana itu? Yang E. Lanjut lagi ke nomor 71. Seorang pekerja mengecat tembok yang tingginya 3 meter dan telah sepertiganya selesai. Jika selanjutnya dia mengecat tembok 5 meter persegi lagi, dia telah akan selesai mengecat 3/4 luas tembok. Berapakah panjang tembok itu? Awalnya udah sepertiganya ya, sepertiga X. Kemudian ngecat lagi 5 meter persegi. Ini menjadi 3/4 X. Sepertiga X-nya pindah ke sebelah kanan. 5 sama dengan 3/4 X dikurangi sepertiga X. 5 sama dengan, samakan penyebutnya, 4 dan 3 itu 12. Yang 4 dikalikan 3, 9. Yang 3 dikalikan 4, 4X. 5 sama dengan 5/12X. Kalau gitu X-nya adalah 5 dikalikan 12/5. Coret-coret. X-nya adalah 12. X ini adalah luas tembok tersebut ya. Yang ditanya adalah berapakah panjang tembok itu. Luasnya 12, tingginya 3. Berarti panjangnya adalah 12 dibagi 3 sama dengan 4 meter. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan ke nomor 72. Pembangunan sebuah gedung direncanakan akan selesai dalam waktu 30 hari oleh 25 orang pekerja. Setelah dikerjakan selama 20 hari, pekerjaan dihentikan selama 8 hari karena ada sesuatu hal. Jika kemampuan bekerja setiap orang sama dan agar gedungnya selesai tepat waktu, maka banyak pekerja tambahan yang dibutuhkan adalah 30 hari bisa selesai dengan 25 orang pekerja. Setelah dikerjakan selama 20 hari, berarti tinggal 10 hari tersisa ya. 10 hari itu bisa dikerjakan oleh 25 orang. Dihentikan selama 8 hari, berarti tinggal berapa hari itu? Tinggal 2 hari ya. Nah, kalau 10 hari itu bisa diselesaikan oleh 25 orang, maka agar selesai dalam 2 hari harus diselesaikan oleh berapa orang? Jumlah hari awal dikalikan dengan jumlah orang awal dibagi dengan jumlah hari yang diinginkan. 10 kali 25 dibagi 2. 250 dibagi 2 sama dengan 125. Jadi biar selesai dalam 2 hari membutuhkan 125 orang. Yang ditanya adalah banyak pekerja tambahan. Tambahannya berapa berarti? 125 dikurangi 25. Tambahan yang dibutuhkan ada 100 orang. Yang D. Kita lanjutkan ke soal nomor 73. Tabel berikut untuk nomor 73 sampai dengan 76. Untuk menjawab soal berikut, perhatikan data nilai hasil ujian matematika dari 150 siswa SMA 10 Sukajaya seperti pada gambar grafik di bawah ini.
soal nomor 73, modus dari hasil ujian matematika tersebut adalah. Yang namanya modus itu berarti nilai yang paling sering keluar, yang persentasenya paling besar ya. Ya udah yang B 80, nggak perlu dihitung. Kita langsung nomor 74. Nilai min atau rata-rata dari hasil ujian matematika tersebut adalah. Cara menghitung rata-ratanya kita tinggal mengalihkan antara nilai dengan persentasenya. Kita mulai dari yang nilai 50. 50 kali 8%. 8 per 100 ya. Ini coret 2, 4. Kemudian 60 juga 8%. 60 kali 8, 480 dibagi 100, 4,8. Selanjutnya untuk nilai 70 itu 14%. Nolnya coret 1, 7 kali 14 itu 98. 98 dibagi 10, 9,8. Kemudian yang 80 itu ada 50%. 50% itu sama dengan setengah ya. 80 kali setengah 40. Yang nilai 90 ada berapa persen? 16%. Nolnya coret 1, 9 kali 16, 90 tambah 54, 144. 144 dibagi 10 itu 14,4. Kemudian yang terakhir 100 itu 4% ya, atau 0,04 sama dengan 4. Ini tinggal kita jumlahin. Apakah kita harus menghitung semua ini? Mungkin kita bisa lihat dari opsinya ya. Kita lihat dari angka di belakang komanya. Yang sama itu cuman yang B dan yang D, 0,7 ya. Yang lainnya beda semua. Nah, kalau kita jumlahin ini berapa ini? 8 tambah 8 16. 16 tambah 4 belakangnya 0. Ya udah, jawabannya adalah yang A. Tapi biar yakin, kita coba hitung ya. Tadi 0 nyimpen 2. 2 tambah 4 6. 6 tambah 4 10. 19 tambah 8 7, nyimpen 2 tambah 4 6 tambah 1 77. Benar, jawabannya adalah yang A. Kemudian nomor 75, kayaknya nggak perlu dihitung lagi. Range dari hasil ujian matematika tersebut adalah. Range itu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Terbesarnya 100, terkecilnya 50. Ya udah, 100 dikurangi 50 hasilnya adalah B. Selanjutnya nomor 76. Median dari hasil ujian matematika tersebut adalah. Yang namanya median itu nilai tengah ya. Kita bisa lihat dari persentasenya. Median nanti akan menempati posisi 50,5. Cara ngitungnya gini, bentar gua hapus dulu. Nomor 76. Nilai 50 persentasenya ada 8. Nilai 60 persentasenya ada 8. Sampai dengan nilai 60 totalnya berapa persen nih? 16% ya. Persen. Ini persen juga. Kemudian nilai 70 ini 14%. 14% tambah 16%, 30%. Berarti sampai dengan nilai 70 itu baru 30%. Kemudian nilai 80 itu 50%. 50 tambah 30, 80%. Padahal yang namanya median itu adalah yang menempati posisi 50,5. Yang menempati 50,5 ada di angka 80. Yaudah, medianya 80, yang C. Kita lanjutkan ke soal nomor 77. Jika tingkat pengangguran didefinisikan sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, maka pada tahun 2013 tingkat pengangguran mencapai titik-titik persen. Tingkat pengangguran itu adalah pengangguran dibagi dengan angkatan kerja. 7,39 dibagi dengan 118,19 dikalikan 100%. Ini komanya kita bisa coret karena sama-sama ada dua angka di belakang koma.
Hasilnya adalah 739,00 dibagi dengan 11819%. Ya, mau nggak mau kita harus ngitung manual. Ya udah, kita coba ya. 77 tadi 739,00 dibagi dengan 11819. Kira-kira dari angka depannya ya, antara 1 atau 6. Kalau 1 kayak nggak mungkin deh, 6 berarti ya. 6 dikalikan 11819. 6 kali 9 itu 45. 6 kali 1 6, tambah 5 1, nyimpen 1. 6 kali 8 48, 9 nyimpen 4. 6 kali 1 itu 6, tambahkan dengan 4 itu 0 1. 6 dikalikan 1 6, tambah 1 7, dikurangi 2986, koma berarti ya, 29860. Yang D dan E salah, tinggal yang A, B, C itu angka setelah komanya beda-beda. Berarti kita bisa langsung menentukan. 1 kayaknya masih kurang, 2 nih kayaknya nih. 2 dikalikan 11819, 38 6 3 2. Ya udah, 6,25 yang A ya. Selanjutnya nomor 78. Rata-rata jumlah pengangguran selama tahun 2009 sampai dengan 2013 sebesar titik-titik juta orang. Kelima data ini kita jumlahin, kemudian dibagi dengan 5. 8,96 tambah 8,32 tambah 7,70 tambah 7,24 ditambah 7,39. Kayaknya angkanya besar banget ya. Nih, gua ajarin cara cepatnya. Gua hapus dulu. Kita bisa menghitung dengan cara lain, yaitu menetapkan rata-rata sementara. Kita misalkan rata-rata sementaranya adalah 8. Kalau kita akan menggunakan metode rata-rata sementara, itu caranya kita tulis terlebih dahulu rata-rata sementaranya. Ini ditambah dengan masing-masing data dikurangi dengan rata-rata sementaranya. 8,96 dikurangi 8, 0,96. 8,32 dikurangi dengan 8, ditambah 0,32. 7,7 dikurangi 8, dikurangi dengan 0,3. 7,24 dikurangi 8, dikurangi dengan 0,76. Terakhir 7,39 dikurangi dengan 8, dikurangi dengan 0,61. Baru ini dibagi dengan 5. Dibagi dengan banyaknya datanya ya. Ini sama dengan 8 ditambah 0,96 dikurangi 0,76. Hasilnya adalah 0,2. Kemudian ada 0,32 dikurangi 0,3. Ini hasilnya adalah 0,02 ya. Ditambah 0,02 dikurangi 0,61. 0,2 tambah 0,02, 0,22. 0,22 dikurangi dengan 0,61. Hasilnya adalah negatif 0,39 dibagi dengan 5. Ini hasilnya adalah 8 dikurangi 0,078 sama dengan 7,922. Ada nggak tuh 7,922? Ada ya, yang C. Kita lanjutkan lagi ke nomor 79. Menurut data BPS, tingkat partisipasi Angkatan Kerja tahun 2013 adalah 66,9. Tingkat partisipasi Angkatan Kerja menunjukkan persentase penduduk yang termasuk Angkatan Kerja terhadap total penduduk usia kerja. Berdasarkan pengertian tersebut, berapa juta orang jumlah penduduk usia kerja tahun 2013? 66,9% ya, itu sama dengan 66,9 per 100. Ini sama dengan Angkatan Kerja 118,19 dibagi dengan penduduk usia kerja X ya. Kalau gitu X sama dengan berapa?
X-nya pindah ke atas kiri, 66,9-nya pindah ke bawah, 100-nya pindah ke kanan atas. 100 dikalikan 118,19, hasilnya adalah 118,19 dibagi dengan 66,9. Atau komanya kita bisa ilangi, yang atas tambahkan 01, sama-sama dikalikan 10. Ya udah, hitung manual ya. 118,190 dibagi dengan 669. Kalau dikalikan 2 kayaknya nggak nyampe deh. 1 dulu. 669. 2, 7 kurangi 6, 1, 11 kurangi 6, 5. 5, 1, 2. 9-nya turunin. 5, 1, 2, 9. Kali berapa ya? Kalikan 8 kayak kelewatan. Kali 7 deh. 669 kalikan 7. 3, 6, 7 kali 6, 42, 8, 4. 7 kalikan 6, 42, tambah 4, 46. 6, 4, 4. 4, 4, 60. 4, 4, 60 dibagi 669. Kayaknya 6 nih. 6, 69 dikalikan 6. 4, 5, 36, 1, 4, 36, 40. Ya. 4014. Dikurangi ya. Tapi karena angka bulatnya udah ketahuan 176, jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan ke soal terakhir nomor 80. Dibandingkan dengan tahun 2012, pada tahun 2013 jumlah pengangguran di Indonesia mengalami kenaikan sebesar titik-titik persen. Kenaikan itu berarti dikurangi dengan sebelumnya dibagi dengan sebelumnya. 7,39 dikurangi 7,24 dibagi dengan 7,24 dikalikan 100%. 7,39 dikurangi 7,24 itu adalah 0,15 dibagi 7,24 dikali 100%. 0 komanya hilang ya, sama-sama dikalikan 100, kemudian ada 100-nya ngikut ke atas. 1500 per 724%. Itu sama dengan berapa? Kita hitung manual. 1500 dibagi 724. 2, 14, 48. Dikurangi masih ada 52. 520 ya. 520 belum bisa untuk membagi 724. Kita pinjem 01 lagi. Berarti di sini ada 0 lagi. Ya udah kelihatan ya, yang C jawabannya. Nah, sekian buat pembahasan TPA tahun 2016.